Dinda Andalusianza Fitri atau akrab dikenal sebagai Dinda. Aku adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Bapak Bambang Wardoyo dan Ika Yuliani. Aku adalah anak kedua dari dua bersaudara atau bisa dibilang aku ini adalah anak bungsu. Aku memiliki kakak yang usianya 2 tahun lebih tua dariku yang sekarang sedang menempuh pendidikan di SMK 1 Gunung Putri. Aku lahir di Lampung atau tepatnya di Bumi Harjo pada tanggal 15 Agustus tahun 2009. Aku memiliki banyak hobi karena memang aku mudah tertarik pada sesuatu. Tapi saat ini aku sedang suka sekali untuk menonton gameplay yang dimainkan oleh para YouTuber. Contohnya seperti Meow Auk, Drum Plays, Windah Basudara, dan lain sebagainya. Ada banyak gameplay yang aku suka. Contohnya seperti game Resident Evil, Five Nights at Freddy, Monster Hunter Wilds, Red Dead Redemption, dan masih banyak lagi. Selain menonton gameplay, aku juga gemar mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, Swedish, dan Spanish. Aku juga hobi dalam membaca, mau itu dari buku ataupun aplikasi membaca lainnya. Bagiku, membaca adalah hal yang sangat seru. Saat larut dalam membaca, kita akan merasakan bahwa kita berada dalam cerita. Saat ini, aku lebih banyak membaca novel fiksi. Ada beberapa novel yang sampai saat ini sangat berkesan untukku walaupun aku sudah lama membacanya. Misalnya, seperti Hujan karya Terelie, Hello Selo karya Nadia Ristifani, The Confidante Plot karya Aranindi, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi yaitu menonton anime. Anime itu bukan kartun. Ketika kita menonton anime, berarti kita menonton mahakarya. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari menonton anime ini. Karena menonton anime inilah yang akhirnya membuatku ingin belajar untuk menggambar. Aku sudah melakukannya akhir-akhir ini. Memang hasil gambarku masih terlihat sangat kaku, tapi aku akan terus coba untuk improve ke depannya. Aku memulai pendidikanku di TK Ikro. Di sini aku belajar banyak hal, mulai dari membaca, menulis, dan berhitung. Aku merupakan anak yang aktif di TK ini. Aku banyak mengikuti lomba seperti lomba kalistung, susun kata, senam, menyanyi, water sponge, dan lain sebagainya. Bagiku, lomba-lomba tersebut dapat mengasah kemampuan diriku dan menambah kepercayaan pada diriku. Setelah lulus dari TK tersebut, aku melanjutkan pendidikanku ke SDIT Mentari. Tidak seperti TK, rasa malu mulai muncul dalam diriku yang membuatku cukup pasif saat berada di sekolah dasar. Namun, guruku sempat beberapa kali mengikutsertakan aku pada lomba cerdas cermat. Beberapa kali aku gagal untuk masuk babak berikutnya yang membuatku tidak ingin lagi mengikuti lomba cerdas cermat. Sampai satu hari, aku dipaksa untuk mengikuti lomba cerdas cermat secara tim, dan timku berhasil mendapatkan juara kedua. Saat itu aku sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan juara. Hal itu menjadi momen berharga bagiku hingga saat ini. Aku juga sempat diikutkan lomba rebana dan berhasil meraih juara ketiga. Saat kelulusan, aku juga sempat meraih piala penghargaan juara 1 anak berprestasi. Setelah selesai menempuh pendidikanku di sekolah dasar, aku melanjutkan pendidikanku ke MTSN 29 Jakarta atau Madrasah Sanawiyah Negeri 29 Jakarta. Bisa dibilang jarak rumahku dan sekolahku saat itu cukup jauh. Hal itu menjadi penyebab aku selalu berangkat pukul 5.30 atau 5.40, ya sekitar jam 5 kurang, karena sekolahku saat itu masuk pukul 6.20. Saat di MTS ini, banyak sekali pengalaman yang aku dapatkan. Memang bisa dibilang aku lumayan pasif saat berada di MTS, tetapi aku sempat mengikuti beberapa kompetisi yang diarahkan guruku seperti misalnya Kosmi pada mata pelajaran IPS. Awalnya aku tidak ingin mengikutinya, namun guruku meyakinkan aku untuk mengikutinya sebagai sebuah pengalaman. Aku
Aku sempat lolos pada babak pertama, namun gugur pada babak kedua. Walaupun gugur, aku merasa senang karena setidaknya aku bisa mencoba kesempatan besar itu. Aku juga aktif dalam ekstrakurikuler bola voli. Saat itu ketertarikanku pada bola voli sangat tinggi. Karena itu aku ditunjuk sebagai salah satu pemandu demos eskul ini, walaupun ya saat demos performaku juga tidak terlalu baik. Lalu saat kelas 9 aku menghabiskan sisa-sisa waktuku untuk mengikuti pembimbingan masuk Man Insan Cendikia bersama teman-temanku. Sebuah pengalaman menyenangkan bisa mengikuti bimbingan ke sana. Banyak hal yang aku dan teman-temanku pelajari. Kami saling membantu jika ada hal yang tidak kami pahami. Walaupun hasil mengatakan aku tidak lolos, tapi tidak apa-apa. Mungkin memang rezekiku bukan di sana. Tapi bimbingan itu tidak akan pernah aku lupakan. Setelahnya, aku pun mendaftar ke SMA Negeri 1 Cilengsi ini dan berhasil masuk melalui jalur prestasi rapot. Sekarang, aku duduk di kelas 10-2 dan tercatat dengan nomor absen 9. Di sini, aku banyak sekali mendapat pengalaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Misalnya, menjadi salah satu anggota pada acara Islam seperti Maulid Baginda Nabi dan Hari Isra Mi'raj. Sebenarnya pada awalnya, aku masih ragu dan tidak terlalu percaya diri untuk aktif eskul. Tapi aku tidak ingin membuang waktu hanya berada di zona nyaman seperti yang aku lakukan di MTS dan SD. Selagi masih kelas 10, aku ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Aku juga sempat mengikuti seleksi USN pada mata pelajaran ekonomi dan hasil mengatakan aku tidak lolos. Tapi tidak apa-apa, karena aku bisa mendapatkan ilmu dan menjadi persiapan jika aku ingin mengikutinya lagi pada tahun yang akan mendatang. Ibuku bernama Ika Yuliani. Ia lahir di Lampung pada tanggal 15 Juli 1984. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Posisinya sebagai anak pertama itu membuat ibuku memiliki kepribadian yang mandiri dan penuh kasih sayang. Setelah selesai menempuh pendidikannya di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ibuku langsung merantau untuk mencari pekerjaan ke Jakarta. Setelah menikah, ibuku tidak lagi bekerja dan fokus menjadi ibu rumah tangga yang hangat sambil berjualan makanan ringan. Ibuku selalu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh keluarga kecil kami dan sebagai support nomor 1 bagi anak-anaknya. Karena sejak dari kelas 6 SD ia sudah bergelut di dapur bersama dengan nenekku, akhirnya hal itu menjadi kebiasaannya dan ditekuni sampai ibuku telah berkeluarga. Ia sangat suka membuat makanan-makanan baru untuk keluarga kecil kami. Tentu saja aku tidak pernah menolak makanan yang dimasak oleh ibuku, karena bagiku makanan yang dibuat olehnya adalah makanan teranak nomor 1. Ibuku bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa melakukan banyak hal secara bersamaan. Bagiku, ia adalah seorang paling hebat yang bisa menjadi motivasiku saat ini dan menjadi tempat sandaran paling menenangkan ketika diriku sedang dilanda kekacauan. Nama ayahku adalah Bambang Wardoyo. Ia lahir pada tanggal 8 Desember 1984. Ayahku adalah anak kedua dari 5 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, setelah ia menempuh sekolah dasar dan pendidikan menengah pertama, ia memutuskan untuk pergi merantau bekerja. Hal ini membuat ayahku menjadi pribadi yang mandiri, tegas, namun penuh kasih sayang. Dalam membimbing anak-anaknya, ayahku merupakan sosok yang disiplin dan tegas. Ayahku juga suka akan kebersihan, maka dari itu dia selalu memastikan rumah dalam keadaan bersih. Selain itu, ia juga sangat menjaga keluarganya. Terkadang memang terkesan strict, tapi begitulah ayahku menjaga keluarga kecil kami. Ayahku juga sangat menyukai sejarah. Dia sangat antusias ketika keluarga kami sedang membahas hal yang berkaitan dengan sejarah. Bagiku, ia adalah pondasi terkuat keluarga kami. Terima kasih karena telah menyimak perjalananku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika selama video ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, teman-teman.